Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kita akan melanjutkan terkait reproduksi ikan. Lanjutan untuk bioteknologi uh, bioteknologi reproduksi. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kemudian poliploidi maupun seks reversal. Kali ini kita akan mempelajari tentang ginogenesis dan juga androgenesis. Ginogenesis dan androgenesis. Nah, sebenarnya teknik ginogenesis ini adalah teknik yang kemudian meminimalisir peran daripada sel sperma dalam proses reproduksi ikan, dalam proses fertilisasi. Jadi dia prinsip kerjanya hampir sama. Prinsip kerjanya sama dengan teknik partenogenesis, tetapi yang membedakan adalah metode pelaksanaannya yang membedakan antara partenogenesis dan juga ginogenesis. Nah, untuk meminimalisir peran daripada sel sperma dalam proses fertilisasi, maka diperlukan trigger. Nah, trigger ini dilakukan untuk supaya menurunkan meminimalisir peran daripada sel sperma. Nah, kenapa harus teknik ginogenesis? Karena teknik ginogenesis ini adalah satu teknik yang kemudian digunakan untuk kemudian menghasilkan larva atau keturunan yang kemudian itu adalah yang homozigot ataupun seragam. Kalau jantan saja semuanya, betina saja semuanya. Itu yang kemudian yang dihasilkan di sana. Nah, proses ini ginogenesis juga selain menghasilkan keturunan yang homozigot, juga dia mampu mengklon dalam dua generasi. Dalam artian sifat yang ada dari induknya, sifat daripada induknya itu bisa dipertahankan dalam dua generasi yang ada. Jadi karena peran spermanya minimal, karena peran daripada sperma ini minimal sekali, maka sifat daripada keturunannya itu sama persis dengan sifat daripada induk betinanya. Jadi klon, jadi kopian persis sekali. Nah, karena sifatnya kopiannya persis sekali, maka menghasilkan populasi yang kemudian berkelamin tunggal. Jadi populasi yang dihasilkan populasi yang kemudian kelaminnya tunggal atau monosek ya. Nah, karena populasinya berkelamin tunggal atau alias monosek, maka
akan mempercepat proses daripada seleksi, proses seleksi, karena tanpa kehadiran daripada tanpa adanya karena monoseks ini satu jenis kelamin saja, maka pertumbuhannya kemudian bisa dapat terlihat dengan bagus, hampir lebih seragam, lebih itu. Jadi akan mempercepat proses itu, proses itu. Dan yang terakhir adalah determinasi daripada genotif kelamin betina. Jadi genotif itu akan mengalami percepatan yang sangat luar biasa sekali daripada kelamin betina, sehingga menghasilkan genotif kelamin betina yang kemudian benar-benar unggul. Nah, untuk mencapai proses genogenesis ini, kita harus melakukan pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan dalam proses genogenesis ini adalah ada dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah penyinaran sinar ultraviolet, yang kedua adalah dengan kecutan maupun presur. Nah, kita melihat satu-satu terkait dengan penyinaran ultraviolet. Nah, penyinaran ultraviolet dilakukan adalah untuk kemudian menghancurkan materi genetik daripada sel sperma. Tetapi sel spermanya itu harus motil atau alias harus tetap hidup. Spermanya tetap hidup, tapi kandungan materi genetik yang dibawa oleh sperma itu sudah hancur, sudah dihancurkan, sudah diobrak-abrik. Istilahnya sperma ini nantinya sperma ini bisa membuahi, tetapi kemudian sperma ini bisa membuahi, tetapi tidak bisa menurunkan kandungan genetiknya. Jadi sifat-sifat kandungan genetik yang dipunyai oleh sel sperma itu tidak bisa diturunkan, sehingga 100% materi genetiknya adalah materi genetik yang kemudian berasal daripada betina. Nah, faktor yang kedua yang perlu dilihat di sini adalah kemudian intensitas ataupun dosis yang pas. Nanti di belakang ada terkait dengan jenis lampu ultraviolet apa yang kita gunakan, berapa kekuatan besar luxnya. Lux daripada lampu itu, daya sinarnya lampu itu berapa lux, kemudian lama. Antara ketiga ini, intensitas itu dipengaruhi oleh jenis lampu, jarak, dan juga lama penyinaran. Karena itu akan mempengaruhi keberhasilan daripada genogenesis. Jadi jenis lampunya apa, kekuatannya berapa lux, jarak antara sel sperma dan juga lampu, jaraknya berapa senti, ya itu kemudian harus diperhatikan, dan juga lama penyinaran berapa menit yang mau di sel sperma itu disinari. Itu menjadi catatan penting untuk keberhasilan daripada genogenesis ini. Nah, secara keseluruhan, nah desain itu biasanya genogenesis, kita melakukan proses genogenesis itu ada model box, ya, box persegi panjang itu nanti jaraknya diatur. Nah, jaraknya diatur berapa senti antara dari alas. Nah, ini alas dasarannya, kemudian nanti spermanya kita letakkan di dalam cawan-cawan Petri, kita letakkan di sini. Jadi sumber lampunya kita taruh di atas, kita taruh di atas desainnya. Dan ini kabel keluar nanti menghubungkan ke stop kontak.
Nah, itu nanti sinaran lampunya yang kemudian akan menyinari. Nah, jadi struktur sederhana daripada box uh, penyinaran ultraviolet seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi uh, sekarang sudah banyak yang kemudian jual. Kita mau bikin sendiri juga sama. Tinggal kita menghitung, kita melihat kemudian ukuran berapa box ultraviolet itu kita bikin, lampunya berapa lux, selama penyinarannya, semuanya kita perhatikan dengan baik. Nah, nah, yang menjadi catatan penting adalah sel sperma yang mau kita sinari, yang mau kita sinari, terlebih dahulu kita encerkan 50 ataupun 100 kali dengan larutan fisiologis atau NAFIS. Nah, kenapa harus kita encerkan 50 sampai 100 kali agar kemudian agar supaya lapisan sel sperma ini kan sama kayak begini ya. Kayak kopi begini ya. Misalkan ini sel sperma. Nah, tingkat kekentalan daripada sel sperma ini harus kita encerkan supaya sinar yang kemudian kita sinari itu bisa menyentuh sampai di dasar daripada cawan Petri. Supaya efektivitas daripada penyinaran lampu itu bekerja maksimal. Itu maksudnya, supaya diencerkan 50 sampai dengan 100 kali pengenceran itu. Jadi diencerkan, seret, taruh, masukkan cawan Petri lagi. Nah, itu di sana. Nah, dosis penyinaran berapa lama itu biasanya tergantung daripada jenis ikan. Ada yang kemudian 1 menit, ada yang 1,5, ada yang kemudian 2 menit. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan dalam keberhasilan daripada penyinaran ultraviolet. Itu penggunaan daripada sinar ultraviolet. Kita lihat yang pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan kejutan, shock treatment. Nah, shock treatment, kejutan dapat kita gunakan dengan 2 cara, yaitu kejutan panas maupun kejutan dingin. Nah, tetapi yang menjadi catatan, yang lebih sederhana, yang lebih cepat itu adalah dengan menggunakan kejutan panas. Karena kita hanya butuh air panas, masak sekitar 40 derajat begitu, hangat-hangat itu 40 derajat. Kemudian nanti sel spermanya kita kasih kejutan seperti itu. Bisa di sana. Kemudian yang menjadi catatan juga faktor fisika dan kimia. Jadi kejutan fisik bisa dan kimia pun bisa dilakukan, tetapi kemudian penggunaan daripada kimia ini yang kemudian akan mempengaruhi struktur daripada sel sperma itu sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi daripada kejutan panas ini adalah umur daripada ikan yang kemudian yang diambil spermanya itu, kemudian lama kejutan panasnya, dan juga kondisi kejutan, besaran suhu dan juga tekanan yang diberikan itu juga akan mempengaruhi di keberhasilan kejutan. Nah, ini secara sederhana, misalkan ini akuarium. Nah, akuarium fertilisasi, pembuahan.
uh, akuarium daripada pembuahan ini kita tata, kita atur, wadah penetasannya diatur, wadah kemudian kejutan panasnya juga diatur, wadah kejutan panasnya juga diatur. Jadi setelah pembuahan, pembuahan ini kita pindahkan, kita tata di sana. Nah, ginogenesis ini secara umum kita temukan ada dua jenis ginogenesis. Ada dua jenis. Yang pertama adalah ginogenesis meiosis, yang kedua adalah ginogenesis mitosis. Ginogenesis meiosis ini dia menghasilkan ikan-ikan yang kemudian yang homosigot. Sedangkan ginogenesis mitosis itu ginogenesis mitosis menghasilkan ikan-ikan yang homosigot, sedangkan ginogenesis meiosis dia menghasilkan ikan-ikan yang kemudian heterosigot. Jadi istilahnya mitosis itu menghasilkan ikan yang monoseks, meiosis dia menghasilkan ikan-ikan yang heteroseks. Jadi secara umum ini proses fertilisasi yang terjadi. Jadi perkembangan sel sperma, perkembangan sel telur ya secara normal. Kemudian ini dilepas dibuahi. Nah, ketika dia sudah masuk dia menghasilkan membuahi di sini. Nanti kromosomnya adalah XY. XY ketemu XX. Nanti ini kemungkinannya XY XX dan XY adalah 50 berbanding 50. Jadi dia nanti jadinya jantan betina 50 berbanding 50. Nah, ini normal ya, sama dengan yang ini. Ini normal juga sama. Jadi jantan, gamet betina, jantan dia berkembang betina 2N ini ketambahan 1N daripada 2N kromosom, 2 kromosom daripada betina, ketambahan 1 kromosom daripada sperma. Dia berkembang. Nah, dia berkembang, kemudian terjadi peloncatan polar body. Pada polar body kedua, ini kan XXXXY. Ini salah satunya lepas, salah satu kromosomnya lepas. Nah, di sini tetap pada 2 kromosom, N dari 1N dari jantan dan 1N dari betina. Ini lepas, dia membelah menjadi 4N. 4N ini dia membelah menjadi 2N. Pembelahan, ingat ya, pembelahan perkembangan daripada pembelahan sel yang terjadi pada mulai daripada meroblastik, holoblastik ya, berkembang itu. Sel anaan jadi 2 sel anaan, 2 sel anaan berkembang jadi 4 sel anaan sampai 8. Kemudian dia menetas, kemudian menjadi individu normal diploid dengan 2 kromosom. Nah, bagaimana dengan ketika kita melakukan kejutan? Nah, ketika kita melakukan kejutan panas, maka
yang terjadi adalah ini sel sperma yang sudah kita sinari. Ini 2N. Nah, ini sel sperma yang sebelumnya sudah kita sinari dengan ultraviolet, sehingga muatan genetik yang dikandung oleh sel sperma ini sudah hancur. Dia hanya bisa membuahi, tetapi tidak bisa mewariskan sifat, tidak bisa mewariskan kromosomnya. Maka kita lakukan kejutan panas. Kejutan panas ini kita lakukan sebelum terjadinya peloncatan polar body kedua pada tahapan meiosis. Nah, sehingga di dalam ini adalah terdapat 3N tetap ya, 2N dari betina dan 1N daripada jantan. Nah, 1N daripada jantan. Nah, dia terus akan berkembang. Loh, kenapa kok tetap dari 2N padahal di sini ada 3N? Ingat, N yang dari jantan, kromosom yang dari jantan adalah kromosom yang kemudian secara materi genetiknya sudah tidak berfungsi. Materi genetiknya sudah tidak ada, sudah hancur. Sehingga yang berkembang adalah materi 2 kromosom yang berasal dari induk betinanya. Sehingga dia berkembang terus secara normal, 2N jadi 4N. 4N dia membelah jadi 2N. Nah, setelah itu dia membentuk sel anakan, 2 sel anakan, berkembang jadi 4 sel anakan, 8 sel anakan. Kemudian dia lahir, menetas dengan 2N genogenesis, yakni kemudian yang hanya berkelamin betina saja. Kita kenal dengan namanya genogenesis meiosis. Jadi genogenesis meiosis itu apa? Genogenesis meiosis itu adalah genogenesis yang kemudian menghasilkan 2N kromosom yang monosek, yang berjenis kelamin tunggal, monosek. Genogenesis meiosis. Nah, selanjutnya adalah teknik yang kemudian genogenesis daripada mitosis. Genogenesis mitosis sama proses bekerjanya, sel sperma yang sudah disinari ultraviolet, kemudian dia membuahi, kromosomnya masuk 2N, Nah, nanti polar body pada saat dia tidak dikejutkan di sini karena dibiarkan peloncatan polar body kedua pada pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis, peloncatan polar body kedua ini, pembelahan meiosis ini dibiarkan. Jadi satu lepas. Nah, satu lepas ini dari betina satu melompat keluar, sehingga dia hanya menyisakan 1N yang kemudian hanya berasal 1N saja. Nah, pada saat 1N ini dia membelah menjadi 2N. Nah, ketika mau masuk kepada polar body kedua, polar body kedua di tahapan mitosis, pada tahapan mitosis diberikan kejutan panas. Nah, kejutan panas tetap 2N, awalnya 2N, dia tetap 2N, dia memecah, selanjutnya sama. Nah, hasilnya yang muncul adalah genogenesis dengan 2 kromosom N dari genogenesis mitosis. Nah, yang membedakan di sini
yang membedakan di sini adalah genogenesis mitosis ini dia bisa menghasilkan ikan-ikan yang kemudian bisa kalau masih ingat materi sebelumnya yang poliploidi, triploid maupun tetraploid, maka genogenesis mitosis ini sama dengan sama dengan teknik tetraploid 4N. Tetapi di sini kalau tetraploid tidak, sel spermanya adalah sel sperma normal, tidak disinari ultraviolet. Sedangkan pada genogenesis meiosis ini sama dengan teknik triploid. Teknik triploid, kejutan panas triploid, tapi sel spermanya adalah sel sperma normal. Jadi teknik genogenesis meiosis itu sama dengan triploid. Yang berbeda adalah sel spermanya, sel sperma normal dan sel sperma yang sudah dilemahkan. Terus yang teknik genogenesis mitosis sama dengan teknik pada tetraploid, tetapi perbedaannya pada sel sperma yang dilemahkan dan tidak dilemahkan. Nah, hasil yang kemudian dapat kita lihat dari ciri khas daripada genogenesis meiosis dan juga mitosis adalah genogenesis meiosis itu lebih mudah secara teknis. Genogenesis meiosis dan genogenesis mitosis. Jadi genogenesis meiosis itu secara pelaksanaannya agak sulit, karena kita harus benar-benar memperhitungkan waktu antara setelah fertilisasi, setelah sel sperma dan juga sel telur bertemu, setelah proses fertilisasi, maka berapa menit, selang waktu berapa menit antara fertilisasi dengan kejutan panas, itu yang tersulit, yang kemudian kita estimasi. Ada yang kemudian 1 menit, ada yang 1,5 menit, ada yang 2 menit, ada yang kemudian 2,5, 3 menit setelah fertilisasi. Itu masih dalam tahap pembelahan meiosis. Itu yang agak lebih sulit dibandingkan dengan genogenesis mitosis. Nah, kalau genogenesis mitosis ini dia lebih mudah secara teknis pelaksanaannya, karena bisa agak lebih lama. Kita tidak terburu-buru menentukan waktunya berapa lama ya. Jadi bisa 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian bisa kita lakukan kejutan panas itu. Karena pembelasan mitosis ini terjadi setelah pembelahannya di meiosis. Jadi untuk menentukan itu interval waktu yang kemudian yang muncul. Yang kedua, ciri khas daripada meiosis adalah ikan-ikan yang dihasilkan adalah ikan-ikan yang homosigot. Ikan-ikan yang homosigot. Karena ikan yang kemudian sel kromosom, masih ingat ya tahapan tadi, sel kromosom yang dihasilkan 2N dari betina dan 1N dari jantan tadi itu tidak terjadi peloncatan polar body, tetapi kemudian di sana adalah tidak ada kandungan yang dari sel kelamin jantan. Meskipun di dalam itu ada 3N, tetapi kemudian tetap yang terekspresi adalah kemudian kromosom betinanya. Kebalikannya adalah heterozigot pada genogenesis mitosis.
Kenapa genogenesis mitosis ini menghasilkan ikan-ikan yang bisa berkelamin heterosigot, campuran jantan dan betina ada, padahal sudah di ultraviolet. Nah, itu tadi kemampuan ultraviolet untuk menghancurkan atau mengobrak-abrik struktur kromosom pada sel sperma, itu bisa saja itu ada yang kemudian masih hidup. Ada yang kemudian masih hidup. Ada yang kemudian masih hidup. Terus yang kedua, catatan yang kedua adalah ketika sel sperma masuk membuahi dan terjadi peloncatan polar body kedua, yang meloncat keluar adalah salah satu kromosom dari betina. Berarti yang tinggal di dalam nukleus daripada sel telur, dari nukleus daripada sel telur itu adalah kemudian satu kromosom betina, 1N saja, ditemani oleh sperma yang kemudian secara teoretikal itu sudah spermanya sudah mandul, istilahnya sudah mandul, tidak bisa kemudian memberikan keturunan, sudah tidak bisa bekerja, sel spermanya sudah hancur. Tapi itu bisa juga memunculkan tingkat kehancuran antara dalam proses penyinaran itu kan tidak selalu. Jadi ada kemungkinan di sana muncul kemudian ikan-ikan yang bisa berkelamin jantan juga di sana. Itu. Nah, karena yang ketiga, ciri ketiga adalah populasi monoseks pada betina pada genogenesis meiosis, sedangkan genogenesis mitosis adalah ini yang meiosis, ini mitosis ya. Ini meiosis, saya ulangi, ini meiosis, ini mitosis. Nah, pada meiosis menghasilkan populasi monoseks yang semuanya betina. Sedangkan pada mitosis populasinya heteroseksual, karena ini tadi ya. Nah, karena dia monoseks semua betina, maka untuk proses pemurnian gen, pemurnian ras asli ikan, kemudian genetik ikan itu bisa cepat dilakukan dibandingkan dengan pemurnian yang pada heteroseksual. Jadi saya ambil contoh, proses ini sering dilakukan di Punten, IPB Punten, instalasi budidaya air tawar Punten. Nah, itu untuk memunculkan kembali ikan mas ras Punten. Dulu dia bekerjasama dengan dosen pembimbing saya dulu, almarhum Pak Prof. Rustija, itu melakukan proses genogenesis untuk mengembalikan ras ikan mas ras Punten. Karena ikan mas ras Punten ini yang asli Punten, asli ras Punten itu kemudian hampir mengalami kepunahan. Sehingga karena sering dikawinkan, kawin silang dengan ras Majalaya, ini sering dikawinkan, sehingga untuk mengembalikan ini yang beredar yang dipunya stok, yang dipunyai di Punten itu juga sudah ras-ras campuran, sehingga untuk mengembalikan itu dilakukan proses genogenesis ini. Jadi untuk mengembalikan, jadi induk jantan betina yang dipunyai di genogenesis dikembalikan, sebelumnya dicek lagi, kembalikan lagi dengan sebelumnya. Jadi silangnya bisa sejarahnya. Makanya penting bagi teman-teman yang nanti bekerja di pembenihan, penting untuk kemudian membuat sejarah daripada induk. Jadi teman-teman kalau mau beli calon induk itu sudah harus kemudian mencatat sejarah induk itu.
Jadi misalkan kita beli ke sana, orang yang jual jual induk ikan, induk. Nah, Pak, induk ini untuk sebelum jadi induk ini jenengan dapat bibitnya dari mana? Atau kalau dibibitkan sendiri? Kalau dibibit sendiri, induknya berasal dari strain apa, Pak? Ikannya. Oh, strain A sama strain X, misalkan A sama X. Oh, jadi anaknya ini. Berarti nanti, jadi kita bisa tahu sejarah sejarah calon induk yang kita punya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk kemudian ya pemurnian tadi, jalur pemurnian tadi. Jalur pemurnian tadi. Itu yang kemudian digunakan. Secara teknik, prosedur teknik ini mungkin nanti saya jelaskan secara garis besar saja. Secara garis besar, bahasanya yang menjadi catatan kita adalah kemudian yang menjadi catatan kita adalah sel telur yang kemudian kita gunakan itu harus memperhatikan bahwasanya yang pertama kita harus menguasai teknik dasar daripada proses pemijahan dan juga pemijahan buatan. Yang kedua, menyiapkan peralatan ultraviolet tadi, peralatan penyinaran ultraviolet tadi kita siapkan peralatannya, peralatan untuk kejutan maupun peralatan setelah pada saat kemudian pemeliharaan. Nah, kemudian kita stripping ikannya, sel spermanya kita stripping, kemudian kita sinari ultraviolet. Begitupun betina, sel telurnya di stripping, ditaruh untuk kemudian menunggu proses ultraviolet selesai. Setelah di stripping dan disinari sel spermanya, sel sperma dicampur dengan sel telur yang sudah disiapkan. Nah, secara setelah itu kemudian digabung, difertilisasikan, dibuahi. Nah, setelah dibuahi ini antara lihat itu kan, pembelahan meiosis itu antara 2 sampai 4 menit setelah fertilisasi, setelah sel sperma dan sel telur dicampur. Setelah sel sperma dan sel telur dicampur itu 2 sampai 4 menit itu adalah tahapan meiosis. Sedangkan tahapan mitosis itu lama. Setengah jam atau 1 jam kemudian baru pembelahan mitosis. Sehingga lebih mudah pembelahan mitosis dibandingkan dengan pembelahan meiosis. Meiosis kita harus bekerja dengan per menit. Oh, ini benar-benar diperhitungkan. Ada yang hitung dicampurnya menit keberapa, jam berapa, menit berapa, nanti dikasihkan kejutan panas pada menit keberapa. Nah, ini kemudian menjadi catatan kita. Nah, setelah dicampur, dikasih kejutan, sekali kejutan kita pindahkan ke akuarium yang lain, ke wadah pemeliharaan. Nah, sambil di sana kita untuk agar pemeliharaan sukses, maka kita berikan fungisida, methylene blue dan sebagainya untuk mencegah serangan daripada jamur. Nah, jadi beberapa saran bahasanya agar supaya kualitas air penetasan itu dijaga sebaik mungkin. Jangan lupa proses aerasi dan sirkulasi air dalam akuarium atau wadah pemeliharaan yang kita gunakan
jangan terlalu rendah, jangan terlalu kuat juga aerasinya, sedangkan yang penting dia secara suplai oksigen itu dia mampu mencukupi untuk proses penetasan telur. Nah, diupayakan agar kemudian minimal 85% tingkat survival rate-nya. Jadi tingkat kehidupannya, kelulus hidupannya diusahakan sampai 85%. 85% jika pemeliharaan kita lakukan. Nah, dari perjalanan genogenesis ini, ketika kita bikin ini ringkasan supaya kita lebih mudah memahami. Ada perlakuan ultraviolet, ada kejutan, dan juga ada hasil yang didapatkan. Ketika perlakuan ultraviolet dan ditambah kejutan panas, dua-duanya ini kita lakukan, maka yang dihasilkan adalah ikan-ikan genogenesis, baik itu genogenesis meiosis maupun genogenesis mitosis. Satu. Yang kedua, ketika perlakuan ultraviolet kita lakukan tetapi kejutan panas tidak kita lakukan, maka akan menghasilkan ikan-ikan yang haploid, ikan-ikan yang hanya memiliki ikan-ikan yang monosek dan juga kromosomnya cuma 1N saja, haploid N tok, bukan 2N, N tok, 1N saja. Dia berkelamin tunggal, tetapi kromosomnya cuma satu kromosom. Yang berikutnya adalah kemudian perlakuan ultraviolet tidak kita lakukan, tetapi kejutan panas kita lakukan. Ini, mohon maaf, ini bukan triploid tetapi polyploidi. Triploid dan tetraploid maksudnya. 3N dan 4N di sini. Hasilnya adalah 3N dan 4N. Nah, kalau kejutan panas dan perlakuan ultraviolet ini dua-duanya tidak kita laksanakan, maka adalah ikan normal, 2N normal ya. Itu beberapa catatan terkait dengan genogenesis, catatan itu. Selanjutnya kita mencoba untuk melihat androgenesis. Nah, androgenesis sama, jadi proses yang dilakukan itu sama dengan genogenesis, tetapi yang berbeda adalah di sini. Yang kalau tadi genogenesis adalah yang diradiasi, yang dilemahkan, yang dihancurkan kandungan kromosomnya, materi genetiknya adalah sel sperma, maka pada androgenesis yang dilakukan penghancuran materi genetiknya adalah pada sel telur. Jadi nanti ikannya adalah ikan monosek yang jantan saja, androgenesis. Nah, jadi dia ikannya semuanya jantan. Sama, kalau semuanya jantan akan hanya satu sel kelamin, maka akan mempercepat jalur murni, dan juga sifatnya adalah sama dengan sifat induknya, yaitu jantannya. Nah, misalkan jantannya beringas, induknya beringas, jantan, maka anaknya beringas juga. Nah, induknya pertumbuhannya cepat, maka anaknya juga pertumbuhannya cepat. Induknya tahan penyakit, anaknya juga tahan penyakit, karena sifatnya fotokopi, plek 100% sesuai dengan induknya. Jadi itu nanti dibaca saja ya, ini saya jelaskan untuk ini. Nah, teknik pencegahannya adalah inaktivasi, dan juga teknik pendekatan yang digunakan adalah
inaktivasi dan juga pencegahan. Nah, ini inaktivasi kita gunakan, kita menginaktivasi pada kromosom sel telur. Nah, kalau tadi sel sperma pada ginogenesis, maka dan juga menggunakan sinar ultraviolet pada ginogenesis, maka pada androgenesis ini kita menggunakan sel telur dan sinar yang digunakan adalah sinar gamma. Sinar gamma. Nah, jadi dia fungsinya adalah mencegah pengurangan kromosom dengan mencegah lepasnya 1N pada kromosom 1N kromosom pada satu cleavage dengan kita shocking treatment. Jadi sama, ini sel telur kita radiasi pakai sinar gamma. Nah, kita radiasi pakai sinar gamma, ini hasil radiasinya. Setelah diradiasi hasilnya ini kita campur dengan sel sperma. Kita campur dengan sel sperma. Nah, setelah kita campur dengan sel sperma, kromosom yang muncul di sini adalah 2 kromosom dari sel sperma saja. Nah, setelah itu kita lakukan teknik kejutan panas. Kita lakukan teknik kejutan panas. Nanti akan menghasilkan ikan-ikan yang kemudian yang 2N tetapi 2N tetapi kemudian ikan-ikan yang 2N yang berkelamin tunggal jantan, berkelamin tunggal jantan. Jadi ini secara umum, kalau yang atas ini normal, ikan normal, perkembangan ikan normal. Nah, perkembangan ikan normal dari satu di baris sini 2 kromosom jantan, 2 kromosom betina, berkembang jadi 2N, berpecah 2N daripada ini betina campur dengan dari sel sperma, dia berkembang, muncul di sini, berkembang selanjutnya tetap pada ikan normal, diploid normal. Nah, dia akan mengalami perbedaan tahapan pada proses ini. Proses ini dia akan mengalami perbedaan karena yang di sel sperma aktif kita campur dengan sel telur yang sudah disinari gamma, diradiasi dengan sinar gamma. Dia di sini hanya berisikan 1 kromosom N, 1N kromosom. Cuma 1 ya, yang dibawa oleh sel sperma kan cuma 1 kromosom. Sel dibawa dengan satu kromosom saja yang dikandungnya. Nah, ini dia akan berkembang, akan membelah dari 1 kromosom ini akan membelah menjadi 2N. Nah, dalam 2N ini pada first cleavage, tahapan cleavage ya, tahapan pembelahan sel itu, tahapan cleavage kita berikan kejutan panas, shocking treatment, agar kemudian ini tidak jadi meloncat, tetap 2N yang terkandung di dalam ini, tidak terkandung di dalam ini, sehingga tetap dia menghasilkan ikan jantan yang diploid, yang mengandung 2 kromosom, itu yang kemudian terjadi pada androgenesis. Terjadi pada androgenesis. Jadi itu yang membedakan. Nah, itu teman-teman. Jadi secara
secara keseluruhan uh, gineugenesis maupun endocrinensis itu tekniknya sama, teknik pendekatannya sama, pakai penyinaran dan juga pakai kejutan panas. Yang membedakan pada gineugenesis yang disinari adalah sel sperma, dan sinar yang digunakan adalah sinar ultraviolet. Berbeda dengan androgenesis yang disinari adalah sel telur, dan sinar yang digunakan adalah sinar gamma. Adalah sinar gamma. Dan yang menjadi pembeda lagi, pada gineugenesis yang dihasilkan ada dua, gineugenesis meiosis dan juga gineugenesis mitosis. Gineugenesis meiosis adalah gineugenesis yang menghasilkan seluruhnya all monosek berkelamin tunggal betina saja. Sedangkan yang terjadi pada gineugenesis mitosis adalah ikan keturunan yang dihasilkan adalah keturunan yang heterozigot. Jadi ada jantan dan ada betina dan ada jantannya juga. Meskipun jantannya itu persentasenya kecil. Persentasenya kecil. Itu yang kemudian yang membedakan. Kedua-duanya ini, kedua teknik ini, gineugenesis maupun androgenesis, sama-sama digunakan untuk melakukan proses pemurnian galur, pemurnian genetik, pemurnian jalur murni daripada ikan itu. Jadi kegunaan teknologi reproduksi gineugenesis maupun androgenesis adalah untuk menemukan jalur murni daripada ikan yang kita temui saat ini. Karena sejarah perkembangan reproduksi ikan sebelum-sebelumnya itu kan banyak dilakukan kawin silang, sehingga induk asli, ikan aslinya itu sudah hampir punah, bahkan punah, sehingga kita perlu mencari ini ikan aslinya ini sebenarnya kayak gimana. Nah, itu kita gunakan proses-proses ini. Kayak itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.